Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di video kita kali ini. Kita akan membahas tentang cara kerja atau sistem kerja dari irigasi ya. Jadi selang drip irigasi. Jadi kemarin masih banyak yang tanya di komentar cara kerjanya itu bagaimana. Terus cara pemasangannya juga bagaimana. Nah, di sini kita lihat dulu hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Tuh ya. Air dari selang pipingnya ini. Kemudian kalian tanya, di waktu masangin selang bocor nggak? Nah, ini kalian lihat teman ya, bocor nggak? Nggak bocor ya. Kemudian ini nggak bocor kan? Kemudian yang ini nggak bocor, yang ini nggak bocor juga. Nah, jadi saat pemasangan selang piping ya, selang piping ini ke dalam selang drip itu tidak bocor dan tidak kita ikat, teman-teman ya. Nah, ini bukan irigasi tetes namanya, teman-teman. Nah, ini saya lepas nih ya, teman-teman ya. Nah, jadi lepas seperti ini, kemudian saya masukkan. Sudah, hanya seperti itu aja, teman-teman. Saya masukkan seperti ini. Nah, ini tidak terjadi bocor ya. Dan airnya tetap mengalir ke sini, teman-teman. Nih. Nah, ini saya menggunakan mesin airnya ya. Saya menggunakan mesin diesel 6,5 PK dengan water pumpnya itu 3 in ya. Nah, saya pakai water pump 3 in. Kemudian saya pakai gasnya itu separuh lebih sedikit, teman-teman ya. Saya pakai gasnya separuh lebih sedikit. Kemudian kita alirkan ke tiap-tiap bagian selang drip ini ya. Nah, ini dalam satu petak ini itu bisa 2 kali ya, 2 kali jalan. Nah, jadi karena posisi diesel kan berada di bawah sana, ini lokasinya menanjak. Jadi kalau kalian ada yang nanya, Mas, untuk satu selang untuk satu mesin diesel bisa berapa, gulutan berapa panjangnya? Yaitu tergantung, teman-teman. Tergantung mesin dieselnya itu kalian untuk apa, mesin airnya itu seperti apa, kekuatannya bagaimana, water pumpnya bagaimana, terus kondisi tanah kalian tuh miring atau tidak, terus lokasi lahan sama mesin airnya itu jauh atau tidak. Nah, itu bisa beda-beda nanti hasilnya, teman-teman ya. Jadi nggak sama. Nah, ini kalau saya ini sekali bawa bisa 10 gulutan dengan panjang 50 meter, teman-teman ya, sekali bawa. Nah, otomatis kalau di tempat yang lain otomatis hasilnya juga akan berbeda. Nah, kemudian di sini dari selang utama ya, selang mesin dieselnya. Nah, di sini ada selang drip yang 3 in, teman-teman. Nah, ini selang drip yang 3 in seperti ini. Kemudian kita kasih stop kran ukuran setengah in ya, ukuran setengah in. Kemudian masuk ke selang drip. Nah, untuk selang dripnya ini kita pakai ukuran 3/4, teman-teman. Jadi biar mudah masuk ke paralonnya ya, 3/4. Kemudian untuk selang piping ya, piping. Selang piping ini kan berbagai macam ukuran ya, teman-teman ya. Jadi kalian jangan berpatok pada satu ukuran. Terserah kalian mau pakai ukuran berapa. Nah, kalau kayak saya kemarin ini, saya nggak nanya ukurannya berapa. Yang jelas saya beli di toko pertanian itu selang piping, dia kasihnya ini, dan saya nggak nanya ukuran ya. Nah, terus kemudian selang piping ini tadi itu kalian potong sesuai kebutuhan. Maksudnya begini nih. Dari jarak lubang tanam ini ya ke selang ini, teman-teman, itu taruhlah 20 cm. Maka kalian potongnya seenggak-enggaknya itu 35 cm ya, untuk restan atau untuk apa ya, nanti ketika selang ini bergerak kanan kiri ya, walaupun nggak pernah bergerak kanan kiri sih, tapi ibaratnya buat restan aja. Nah, kalian potong sepanjang 30 cm ya. Ini saya cabut, teman-teman. Nih, dia akan keluar airnya seperti ini. Nah, ini selang pipingnya ya. Ini selang pipingnya, lubangnya seperti ini, teman-teman. Jadi selang piping itu tebel ya, selangnya tebel, kemudian dia agak keras, teman-teman ya, agak keras. Nah, terus cara ngelubanginya gimana, Mas? Nah, kalian ini kan tahu kalian ini selang piping ya. Nah, kalian cari paku yang ukurannya agak kecil sedikit dari selang piping ini. Nah, kalau saya kemarin ini pakai paku reng, teman-teman. Pakai paku reng, itu ukurannya lebih kecil sedikit dari selang piping ini. Kalian jangan pakai paku yang lebih besar dari selang piping ini, nanti akan bocor. Nah, cara pasangnya, posisi air kalian hidupkan ya, mesin kalian hidupkan. Jadi ini posisi terisi air. Kemudian kalian coblos dengan paku. Nah, setelah kalian coblos dengan paku, itu kalian masukkan selang pipingnya. Dia waktu pertama masuk itu agak seret ya, karena lubangnya lebih kecil.
Nah setelah itu kalian masukkan, maka airnya keluar teman-teman. Tuh ya, airnya keluar. Kemudian kalian bisa taruh di sini setiap lubang tanam. Nah kalian juga harus kontrol ya, siapa tahu nanti ada kayak contoh ini nih, airnya keluar seperti ini. Nah itu kalian harus tarik ke dalam sini, atau bagian ini kalian masukin lagi nggak apa-apa. Nah masukin lagi atau masukin lagi gini. Nah yang penting dia harus pas, jadi kalian harus kontrol. Kemudian biasanya ya dalam irigasi drip itu masalah utama adalah mampet ya teman-teman ya. Nah ketika mampet ya nggak keluar air, ini contoh nggak keluar air ya, itu kalian tinggal cabut ya. Nah kalian tinggal cabut saja, kemudian kalian tiup ya selangnya. Nah kalian tiup selangnya, kemudian kalian masukin lagi ke sini. Nah dia nanti pasti akan keluar lagi airnya teman-teman, seperti ini ya. Itu kalau terjadi mampet ya atau penyumbatan. Beda kalau kalian pakai selang dripnya itu selang drip ini di dalam mulsa ya. Itu untuk kontrolnya agak repot teman-teman. Untuk kontrolnya agak repot. Terus kadang-kadang pancaran airnya itu enggak pas ya teman-teman ya. Nah kalau pakai selang piping seperti ini, contoh nanti di usia 30 hari saya ingin kocornya itu enggak di pangkal batang. Contohnya teman-teman ya, saya ingin jaraknya 15 cm dari pangkal batang. Berarti saya harus buat lubang di sini kan, untuk kocor pupuk, karena pupuknya sudah kental ya. Karena pupuknya dosisnya sudah besar, kita kocornya di sini. Nah, ketika kocor di sini, selang piping ini dengan mudahnya kita tancapkan di bagian sini, teman-teman. Nah, contoh nih kita tancapkan ini. Udah. Nanti kan di sini ada lubang. Nanti airnya itu akan membasahi area pemupukan. Jadi bukan area batang tanaman lagi ya. Nah, jadi area pemupukan. Secara otomatis ini lebih praktis ya, lebih praktis, lebih simpel, dan lebih tepat sasaran kalau menurut saya ya. Pengairannya lebih tepat sasaran. Walaupun kalau kalian melakukan pemasangan seperti ini, itu akan memakan biaya yang lumayan ya. Taruhlah kalau kalian hanya masang drip ini di dalam biayanya 1 juta, kalau kalian ditambah selang piping begini itu bisa nambah biaya sekitar 500.000 ya. Berarti 1,5-an. Cuman ini biaya sekali ya teman-teman ya. Kalian kalau udah beli selang piping ini, itu nanti nggak akan beli-beli lagi karena ini awet banget teman-teman. Nanti waktu kalian bongkar, kalian ambilin selang pipingnya ini, kalian ambilin, kalian kumpulin. Nanti dipakai lagi ketika kalian mau tanam lagi. Nah ini selang ini awet sekali teman-teman ya. Jadi nggak gampang hancur. Nah kemudian ada lagi yang bertanya, dengan selang drip di luar ini ke bawah angin ya teman-teman ya, apa nggak terbang kalau waktu nggak ada airnya? Nah jawabannya tidak teman-teman, karena kita pakai pasak mulsa. Nih kalian lihat nih, pakai pasak mulsa seperti ini, itu saya tancapkan di sini teman-teman. Setiap kurang lebih 2 meter ya. Nih setiap 2 meter itu saya kasih tancapan pasak mulsa. Jadi mau ada angin besar pun dia nggak akan terbang. Untuk selang dripnya ya, itu aman teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk mekanisme kerja dari selang drip yang menggunakan selang piping. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mengikutinya juga, dan semoga kalian sukses dalam bertani. Jangan lupa sholat 5 waktu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.